Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Ta'ala, Rabb kita, Zat yang selama ini memberikan banyak nikmatnya untuk kita, dan hingga saat ini kita juga masih diberikan curahan nikmatnya, khususnya nikmat untuk menambah iman dan ketakwaan kita kepadanya, yakni dua hal yang sangat kita butuhkan untuk bisa selamat dunia kita, apalagi akhirat kita: iman dan takwa. Dengan cara senantiasa mempelajari firman-firmannya dan mempelajari sunnah-sunnah utusannya, dan juga mengamalkan apa yang sudah kita mempelajarinya. Adalah kita mensyukurinya melebihi syukur atas dunia yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita, karena dunia fana. Adapun nikmat agama, kemudian nikmat kita istiqomah berjalan di atas jalannya, akan mendatangkan kebahagiaan yang kekal abadi selama-lamanya. Tak lupa salawat serta salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang mengajari kita banyak hal, apa yang mesti kita lakukan dalam kehidupan dunia kita agar kita bahagia selamat dunia kita, apalagi akhirat kita. Di antaranya adalah apa yang berikut ini kita akan membahasnya, masih dalam pembahasan ijra'u ahkamin nas ala dhahir, yakni menghukumi manusia sesuai dengan lahiriahnya. Adapun as-sarair ilallah, untuk masalah yang tersembunyi di dada kembali kepada Allah Ta'ala, dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita telah membahas hadis yang pertama tentang masalah ini. Demikian juga hadis yang kedua, yakni hadis yang diriwayatkan dari Abu Abdillah Tariq bin Hushaim radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mengatakan, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah, siapa yang mengatakan la ilaha illallah, wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan kufur bima yu'badu, dengan apa-apa yang yu'badu disembah min dunillah selain daripada Allah, maka haruma maluhu wa damuhu, maka hartanya, darahnya, damuhu haruma, mulia. Jadi mulia, harus dimuliakan atau terjaga. Adapun hisabuhu ala Allah Ta'ala, hisabnya kembali kepada Allah Ta'ala, masalah yang tersembunyi di dada itu menjadi kewajiban Allah untuk menghisabnya, karena Allah yang lebih tahu apa yang ada di dada manusia. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita melanjutkan hadis yang ketiga. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Ma'bad Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu ta'ala anhu. Beberapa hadis berikut ini menjelaskan bagaimana implementasi dari bab ini yang diketengahkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan,
Aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita, menurut Anda, in laqitu rajulan minal kufar, sekiranya aku ketemu seseorang dari kalangan orang kafir, faqtatalna, kemudian kami saling berperang, membunuh. Fadaraba ihda yadayya bisayf, kemudian dia memukul atau menebas salah satu dari kedua tanganku dengan pedang. Faqata'aha, dan dia berhasil memutusnya, memotongnya. Tsumma ladha minni bisyajaratin, kemudian dia ladha minni, kemudian dia bersembunyi, menghindar dariku ketika aku menyerangnya di sebuah pohon. Faqala, kemudian dia berkata, aslamtu lillah, aku masuk Islam karena Allah. A'aqtuluhu ya Rasulullah ba'da an qalaha, apakah aku boleh membunuhnya setelah dia mengatakannya? Maka Nabi SAW bersabda, la taqtulhu, kamu jangan bunuh dia. Aku katakan, ya Rasulullah, qata'a ihda yadayya, thumma qala dzalika ba'da ma qata'aha. Wahai Rasulullah, dia telah memotong salah satu dari kedua tanganku. Kemudian dia mengatakan setelah itu, setelah dia memotongnya. Maka aku katakan, maka beliau bersabda, la taqtulhu, jangan kamu bunuh dia. Jangan kamu bunuh dia. Fa in qataltahu fa innahu bimanzilatika qabla an taqtulahu. Karena sesungguhnya jika engkau membunuhnya, fa innahu, dia itu bimanzilatika, seperti engkau sebelum engkau membunuhnya, yakni dia itu muslim, maksumud dam, darahnya terjaga. Jadi kalau kamu membunuhnya, maka ketika kamu membunuhnya, dia itu seperti kamu, darahnya terjaga. Wa innaka bimanzilatihi, dan ketika engkau membunuhnya, maka engkau seperti dia. Qabla an ayyaqula kalimatahu allati qala, sebelum dia mengatakan dengan kalimat yang telah dia katakan. Artinya wa innaka bimanzilatihi, engkau seperti dia. Artinya engkau dalam keadaan halal untuk dibunuh. Jadi engkau dalam keadaan halal untuk dibunuh. Nah, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, percakapan antara sahabat Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu ta'ala dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta fatwa, minta hukum, ya. Bagaimana kalau kondisinya seperti ini? Jadi kondisinya seperti ini, dia berperang melawan orang kafir. Kemudian salah satu dari tangan Al-Miqdad bin Aswad ini dipotong oleh orang kafir itu. Kemudian dia menghindar dari serangannya dengan berlindung ke sebuah pohon. Kemudian setelah itu dia mengatakan, aku masuk Islam karena Allah. Maka dia bertanya, apakah saya boleh membunuhnya setelah dia mengatakan itu? Jangan, kamu jangan bunuhnya. Ditegaskan lagi, wahai Rasulullah, dia memotong salah satu dari kedua tanganku. Kemudian dia mengatakan itu setelah aku membunuhnya. Setelah dia memotongnya, dia mengatakan itu setelah dia memotong tanganku. Maka Nabi tetap mengatakan, ya kan, la taqtulhu, jangan kamu bunuh dia. Karena kalau kamu membunuhnya, maka dia itu seperti kamu. Kalau kamu bunuhnya, dia seperti kamu. Dia ini darahnya terjaga, nggak boleh dibunuh. Sama seperti kamu nggak boleh dibunuh, ya kan? Dan kamu kalau membunuhnya, maka sesungguhnya kamu itu kedudukannya seperti dia sebelum dia mengatakan itu. Artinya kamu boleh dibunuh setelah ini. Faham? Makanya kemudian Imam Nawawi menggunakan penafsiran di sini. Ini penafsirannya Imam Nawawi. Bagaimana memahami hadis ini? Karena ini kaitannya dengan satu pelajaran penting yang nanti para jamaah kita akan mendapatkannya, agar kita bijak dalam beragama. Makna annahu bimanzilatika, makna bahwa dia kedudukannya seperti engkau, artinya sebagaimana engkau itu darahnya terjaga, kamu nggak boleh dibunuh. Dia pun sama seperti itu, maksumud dam. Dia itu terjaga darahnya, mahkumum bi islami, dia dihukumi Islam. Walaupun dia mengatakan, ketika mau diserang itu dia mengatakan, la ilaha illallah, aku masuk Islam karena Allah.
Dia dihukumi Islam. Kemudian makna annaka bimanzilatihi, makna daripada engkau, ya kan? Engkau ketika membunuhnya sama seperti kedudukannya, artinya mubahud dam, artinya darahmu halal. Ketika engkau membunuhnya, maka darahmu halal. Artinya kamu boleh dibunuh bil kisos, dengan kisos. Karena apa? Karena engkau telah melakukan pembunuhan orang yang diharamkan untuk dibunuh. Ini para jamaah. Dan Imam Nawawi mengatakan, la annahu bimanzilatihi fil kufr. Bukan berarti ketika Nabi mengatakan, ketika Nabi bersabda, innaka bimanzilatihi, kamu seperti kedudukannya, artinya kamu kafir. Maka dari sini, dari hadis ini, ya kan, Imam Nawawi menjelaskan bahwa pelaku dosa besar itu tidak kafir. Tidak seperti keyakinan orang-orang Khawarij, pelaku dosa besar itu kafir. Ya. Jadi pelaku dosa besar itu kafir. Kita Ahlussunnah wal Jamaah mengimani bahwa kufurnya seseorang ketika dia riddah, ketika dia keluar, ketika dia melakukan kesyirikan, atau ketika dia meninggalkan sholat dan sudah ditegakkan hujah atasnya, maka dia kafir. Tapi kalau dia melakukan pembunuhan, dia melakukan perzinahan, enggak, dia tidak dihukumi kafir. Ya, dia tidak dihukumi kafir. Orang melakukan zina, ya kan? Di zina adalah kita tahu dia adalah dosa besar, maka tidak dihukumi kafir. Demikian juga orang membunuh, dia tidak dihukumi kafir. Dia masih muslim. Nah, ini Ahlussunnah wal Jamaah. Ini para jamaah. Jadi penting memahami ini agar kita bisa bijak dalam beragama sesuai dengan yang dibawa oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak seperti orang-orang Khawarij. Apa pelajaran dari hadis ini? Pertama, orang harbi, orang kafir harbi. Kafir harbi itu kafir yang memerangi. Harb itu artinya perangi. Orang yang memerangi. Orang kafir yang memerangi, maka darahnya halal. Demikian juga dengan hartanya. Makanya hartanya nanti akhirnya menjadi harta ghanimah. Jadi harta yang dia tinggalkan itu menjadi ghanimah sebagai rampasan perang. Baju besinya, kemudian helm besinya, kemudian pedangnya. Kalau dia membawa uang dinar dirham, maka itu juga menjadi harta rampasan perang. Pakaiannya bisa juga dimiliki, kudanya juga bisa dimiliki. Nah, seperti itu. Halal darahnya dan hartanya. Orang kafir itu ada 4. Ya, ulangi, mungkin dulu pernah kita sampaikan. Ada yang kafir harbi, orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Orang ini wajib diperangi. Yang kedua adalah kafir mu'ahad, kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu orang yang kafir tinggal di negeri kaum muslimin dan dia dalam perlindungan pemerintah kaum muslimin. Orang seperti ini nggak boleh dibunuh. Yang ketiga, kafir mustakman. Kafir mustakman itu kafir yang diberikan keamanan, jaminan keamanan. Ya, ada orang-orang yang ingin masuk Islam pada masa Nabi SAW, kemudian dia datang ke saudaranya, ke temannya di Madinah, kemudian dia minta jaminan keamanan, kemudian diberikan jaminan keamanan. Maka orang seperti ini nggak boleh dibunuh. Orang seperti ini nggak boleh dibunuh. Ya, atau kalau misalkan kita di negeri kita ada orang datang, orang kafir berkunjung ke negeri kita, visa kunjungan misalkan, dia diberikan visa kunjungan, itu berarti diberikan jaminan keamanan. Orang datang ke Arab Saudi, kemudian dia bekerja di sana, dia diberikan visa bekerja di sana, maka dia orang kafir yang diberikan jaminan keamanan. Dan yang ketiga adalah kafir mu'ahad, kafir yang tidak tinggal di negeri kaum muslimin tapi ada perjanjian damai. Ya, 4 orang kafir. Yang boleh dibunuh hanya harbi. Kafir dhimmi tidak boleh dibunuh. Kafir mustaman nggak boleh dibunuh. Kafir mu'ahad nggak boleh dibunuh. Kafir mu'ahad saja nggak boleh dibunuh, apalagi yang mustaman, apalagi yang dhimmi. Nabi bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarih ra'iqatal jannah. Siapa yang bunuh kafir mu'ahad yang ada perjanjian damai. Kita ada perjanjian damai dengan satu negara,
ya, antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrik, misalkan ada perjanjian damai, ya. Kemudian ada yang membunuh. Nabi SAW bersabda, man qatala mu'ahadan, siapa yang membunuh orang mu'ahad, kafir mu'ahad, lam yarih raihatal jannah, dia enggak akan mencium baunya surga. Mencium baunya surga saja enggak bisa, apalagi masuk surga. Nah, yang mu'ahad saja, yang kita ada perjanjian damai saja enggak boleh dibunuh, apalagi yang diberikan jaminan keamanan, apalagi yang dhimmi, orang kafir yang menjadi tetangga kita, enggak boleh. Nah, ini para jamaah. Yang boleh diperangi hanya orang kafir harbi. Ya kan? Orang kafir yang memerangi kita. Darah dan hartanya halal berdasarkan hukum Islam. Kemudian, pelajaran yang kedua, siapa yang mengetahui seseorang masuk Islam, baik dari ucapannya dan perbuatannya. Baik dari ucapannya dan perbuatannya. Kita tahu dia masuk Islam. Ya misalkan, ada orang dulunya non-muslim, tapi sekarang kok sering kelihatan ke masjid, sholat. Nah itu haram dibunuh, haram diperangi. Jadi haram dibunuh, haram diperangi. Tapi saya nggak mendengarkan dia mengucapkan syahadat. Kan yang jadi saksi bukan hanya kita, bisa jadi orang lain yang jadi saksi, kan seperti itu. Nggak harus kita. Jadi nggak harus kita. Kayak dulu pernah kejadian kita waktu kuliah itu. Ya seorang non-muslim masuk Islam. Nggak nunggu 1 bulan, cuma 2 pekan dia langsung pakai hijab. Orang-orang pada kaget. Jadi orang-orang pada kaget, kok cepat sekali. Ya, jadi seperti itu. Maka ketika mengetahui keislaman seseorang dari perbuatannya, maka haram dibunuh, haram diperangi. Pelajaran yang ketiga, siapa yang membunuh padahal dia tahu keislamannya, man qatalahu aliman, ya siapa yang membunuh dan dia tahu keislamannya, maka wajib baginya qisas. Jadi orang bunuh itu harus diqisas. Ya, harus diqisas. Jadi kalau ahli warisnya enggak terima, maka wajib dia diqisas. Tapi kalau ada ahli warisnya yang memaafkan, maka tidak ditegakkan qisas atasnya. Jadi kalau ahli warisnya ada yang menerima maafnya atau memaafkannya, maka tidak ditegakkan qisas atasnya, tapi wajib dia bayar diyat. Nah, kalau dia membunuh sedangkan dia tidak tahu kalau dia seorang muslim, ya kan? Maka wajib membayar diyat. Jumlah diyatnya adalah 100 ekor unta. Ya, jumlah diyatnya adalah 100 ekor unta ini. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia tidak tahu kalau dia muslim, atau dia muta'awilan, ya, dia mengira bahwa dia menafsirkan bahwa itu hanya sekedar ini. Misalkan seperti kisah setelah ini akan kita sampaikan, ya kan? Maka wajib bagi dia untuk membayar dia, tidak ditegakkan qisas atasnya. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini menguatkan yang tadi kita sampaikan, bahwa Imam Nawawi telah memberikan penafsiran tepat tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka bimanzilatihi qabla ayyakula al-kalimah allati qala. Engkau seperti dia sebelum dia mengucapkan kalimat tersebut, yakni halal darahnya dengan qisas. Ya, jadi makna, sekali lagi, makna innaka bimanzilati, engkau seperti dia, itu bukan berarti engkau kafir, bukan. Ya, bukan berarti engkau kafir. Tetapi yang benar, engkau halal darahmu. Artinya kalau kamu membunuh orang yang sudah mengucapkan syahadat, berarti darahmu halal, kamu ditegakkan qisas atasmu. Itu makna yang benar. Bukan berarti makna daripada innaka bimanzilatihi bahwa engkau kufur. Ya, dia sebelumnya kufur kemudian mengatakan la ilaha illallah, dia sebelumnya kafir, kemudian sebelum mengatakan la ilaha illallah, kemudian setelah mengatakan la ilaha illallah maka dia jadi muslim. Nah, seperti itu. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Makanya hadis ini bukan dalil bagi pemikiran Khawarij bahwa pelaku dosa besar adalah kafir. Pelaku dosa besar itu bukan kafir. Bahkan Nabi SAW
pernah mensolati jenazah seorang sahabiah yang mengaku kalau dia melakukan perzinahan. Dia datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, asabtu haddan, aku telah melakukan perbuatan yang mengharuskan ditegakkan had atasku. Nabi SAW berpaling. Karena apa? Karena kalau tidak berpaling, ya kan, ini masalah berat, besar, nyawa. Masalah besar, berat, ini masalah nyawa. Dia datang lagi kepada Nabi, wahai Rasulullah, asabtu haddan, aku melakukan perbuatan yang mengharuskan ditegakkan had atasku. Sampai akhirnya yang ketiga, kemudian Nabi SAW mengatakan, ya tunggu sampai bayimu lahir. Kemudian setelah bayinya lahir, dia datang lagi. Dia datang lagi, mengaku kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, dia sudah lahir. Kemudian Nabi SAW menyuruh menyusuinya hingga dia bisa disapi. Sampai akhirnya ketika dia sudah disapi, dia datang lagi kepada Nabi SAW. Akhirnya ditegakkan rajam. Ditanam badannya setengah badan, tubuhnya ditanam setengah badan, ya kan? Dari tengah sampai ke atas kelihatan. Kemudian setiap orang yang lewat melemparinya dengan batu sampai meninggal. Kemudian setelah itu Nabi SAW mensolatinya. Ditanya oleh Umar, wahai Rasulullah, Anda mensolati dia? Nabi SAW menyebutkan, laqad taba taubatan. Dia telah taubat dengan satu taubat. Kalau misalkan taubatnya itu dibagikan kepada 70 orang di Madinah, itu mencukupi. Jadi para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ya, orang kalau taubatan nasuha, maka dosa-dosanya yang lalu betul-betul akan dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ini menunjukkan bahwa orang yang berzina itu, orang yang zina itu, dia pelaku dosa besar, tetapi tidak mengeluarkan dia dari Islam. Kalau sekiranya dia keluar dari Islam, Nabi nggak akan nyolati dia. Nabi nggak akan nyolati dia. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga dengan orang yang ditegakkan kisos atasnya. Maka ketika ditegakkan kisos atasnya, maka ya dia tetap sebagai seorang muslim yang berhak untuk disolati jenazahnya. Ini para jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Pelajaran berikutnya, pembunuh dalam hadis ini darahnya halal setelah sebelumnya haram. Haram itu maknanya mulia, ya. Kita kadang haram tidak boleh. Ya, itu Masjidil Haram berarti masjid nggak boleh. Haram itu maknanya mulia. Ya, jadi makna aslinya adalah mulia. Tanah haram, tanah yang mulia. Bulan haram, bulan yang mulia. Nah, pembunuh dalam hadis ini darahnya halal. Halal ditumpahkan. Setelah sebelumnya itu mulia. Kenapa? Karena dia telah membunuh. Karena dia telah membunuh. Sebaliknya pelajaran berikutnya, orang yang telah bersyahadat tadi, orang yang bersyahadat tadi, maka darahnya haram. Darahnya mulia. Nggak boleh ditumpahkan, walaupun mungkin hanya untuk menyelamatkan nyawanya, seperti hadis lainnya yang akan kita pelajari. Ini para jamaah. Jadi orang kalau sudah mengucapkan syahadat, hati-hati sudah. Darahnya, demikian juga dengan hartanya mulia. Nggak boleh kita berbuat zalim kepada mereka. Kemudian pelajaran berikutnya, dalam hadis ini ada petunjuk dari Nabi SAW untuk teguh. Fil hadithi ilma'ah ila wujubis sabat. Dalam hadis ini ada dorongan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita ini teguh menghadapi musuh walaupun terluka. Ya. Jadi sahabat ini Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu ta'ala, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, qad ayadaya ihda yadaya. Dia telah memotong salah satu tangan saya. Dia telah memotong salah satu tangan saya. Kemudian dia mengatakan itu, tsumma qala dzalika ba'da ma qata'ah, dan dia mengatakan itu setelah memotong tangan saya. Apakah saya boleh membunuhnya? Tidak boleh. Kamu jangan bunuh. Menunjukkan bahwa Nabi SAW mengajari para sahabat untuk teguh. Dalam perang itu teguh. Ada aturan peperangan dalam Islam yang nggak boleh dilanggar. Perang dalam Islam itu bukan ajang balas dendam, tetapi perang dalam Islam itu adalah i'la'i kalimatillah. Makanya ketika Islam datang, peperangan itu berubah misi, visi dan misinya. Visinya adalah i'la' kalimatillah, menegakkan kalimat Allah. Datang ke suatu negeri, ditunggu sampai esok, ada adzan subuh, berarti ada kalimat tauhid di sana. Muslim, nggak boleh diperangi.
nggak boleh diperangi. Tapi kalau nggak kedengaran kalimat tauhid, didakwahi kepada Islam, nggak mau, ditawari untuk membayar jizyah, nggak mau, maka diperangi. Nah, jadi para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, seperti itu visinya perang dalam Islam. Kemudian banyak aturan yang tidak boleh dilanggar, tidak boleh memutilasi, ya kan? Wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian membunuh, maka berbuat baiklah dalam membunuh. Makanya para jemaah, kalau perang antara Islam dengan orang kafir, jasadnya orang kafir itu nggak ada yang nggak utuh, semuanya mesti utuh. Tapi kalau perang antara orang kafir dengan orang Islam, mesti jasadnya orang Islam ada yang nggak utuh. Banyak teman-teman yang cerita atau kita dapat informasi perang dulu di Bosnia, ya kan, atau di Ambon, itu seperti itu. Ada yang wanita oroknya diambil, laki-laki ya ngapunten, kubulnya juga dipotong. Tapi itu nggak akan terjadi pada jenazahnya orang kafir, karena ada aturan. Makanya dalam perang itu kita diperintahkan untuk teguh sampai ketika tangan kita dipotong, kemudian dia mengatakan la ilaha illallah, nggak boleh bunuh. Jadi nggak boleh bunuh. Dia Muslim, walaupun dia mungkin maksudnya ngeles gitu. Makanya pelajarannya nggak kalah penting di sini apa? Yakni hawa nafsu seorang muslim, yajibu alal muslim ayyakuna hawahu tabi'a lisyar'i. Semestinya hawa nafsu seorang muslim itu mengikuti syariat, bukan fanatisme, bukan balas dendam. Perang itu bukan balas dendam, nggak boleh. Ya, jadi nggak boleh perang balas dendam, fanatisme, nggak ada. Islam nggak ngajari yang seperti itu. Jadi murni karena Allah. Nah, kalau kita balas dendam, nah itu nafsu. Kalau kita balas dendam itu nafsu. Fanatisme itu juga nafsu. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Kita lanjutkan hadis yang keempat. Ini kisahnya Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma. Usamah ini anaknya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah dulu diangkat menjadi anak angkatnya Nabi SAW, kesayangannya Nabi. Maka anaknya juga menjadi cucu kesayangan Nabi. Dia mengatakan ba'athana Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah suatu ketika mengutus kita ilal furqah, ke tengah-tengah min Juhainah, Bani Juhainah, ya, kabilah yang sangat ma'ruf di tanah Arab. Fasobahna al-yawma ala miyahim. Maka kami memasuki mereka, ya, memasuki mereka ketika waktu pagi hari. Jadi kami memasuki mereka ketika waktu pagi hari. Kami mendatangi mereka ketika waktu pagi hari. Sedangkan mereka berada di tengah sumber mata air mereka. Walakhitu ana wa rajulun minal ansar rajulan minhum. Aku dan seorang sahabat Ansar ketemu dengan seorang dari mereka. Falamma ghasyainahu, maka tatkala kami mengangkat pedang kami untuk menebasnya, dia mengatakan la ilaha illallah. Dia mengatakan la ilaha illallah. Fakafa anhu al-ansari, maka sahabat Ansar ini, orang Ansar ini menahan dirinya dari menyerangnya dengan senjatanya. Wa ta'antu birumhi, tapi aku tombak dia dengan tombakku, hatta qataltu, hingga aku membunuhnya. Falamma qadimnal Madinah, maka tatkala kami tiba di Madinah, balagha dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berita itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ya Usama, wahai Usama, aku tahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Apakah engkau membunuhnya setelah dia mengatakan la ilaha illallah? Qultu, aku katakan, ya Rasulullah, inna makana muta'awwidan. Wahai Rasulullah, dia mengucapkan itu agar dia terjaga dari seranganku. Dia berlindung dari seranganku dengan ucapan itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ulangi sabdanya, aku tahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Apakah engkau membunuhnya setelah dia mengatakan la ilaha illallah? Kemudian Usamah mengisahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam famazala yukarriruha alayya. Ucapan itu diulang-ulang terus kepadaku. Hatta tamannaitu anilam akun aslamtu qabla dzalika al-yaum. Hingga aku berangan-angan sepertinya aku ini belum Islam sebelum hari itu. Hadis muttafaq alaih, Bukhari Muslim. Dalam riwayat yang lain disebutkan
Nabi SAW bersabda, "Aqala la ilaha illallah wa qataltahu." Apakah dia mengatakan la ilaha illallah dan kamu membunuhnya? Aku katakan, "Ya Rasulullah, innama qalaha khaufan minas silah." Wahai Rasulullah, dia mengatakan itu karena takut dari pedang. Kemudian Nabi bersabda, "Afala syaqaqta an qalbihi." Apakah engkau tidak membelah dadanya? Hatta ta'lama aqalaha amla. Apakah dadanya, hatinya mengatakan seperti itu ataukah tidak? Famazala yukariruha. Nabi SAW terus mengulangi ucapan itu. Apakah engkau tidak belah dadanya hingga engkau mengetahuinya apakah dia mengatakan itu atau tidak? Diulang-ulangi. Hatta tamannaitu anni aslamtu yauma idzin. Hingga aku berangan-angan bahwa aku baru masuk Islam ketika itu. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini contoh yang sangat detail juga yang terjadi pada para sahabat. Jadi Nabi SAW mengutus sariyah, mengirim sariyah pasukan khusus yang Nabi SAW tidak terlibat di dalamnya, ya kan, kepada satu kaum, dan ini sering kali. Kemudian ada satu momen di mana ketika kaum muslimin menyerang orang-orang dari Juhaina, ya, ketika menyerang orang-orang dari Juhaina, ketika pagi hari menemui mereka, ya, mendapati ada seseorang yang ketika itu akan diserang, dia mengatakan la ilaha illallah. Maka seorang sahabat Ansor, dia menahan dirinya dari menyerangnya, menahan dirinya dari membunuhnya. Tetapi Usamah tidak. Langsung dia lemparkan tombaknya hingga mengenai dia, kemudian dia meninggal dunia. Dan berita itu sampai kepada Nabi, kemudian oleh Nabi SAW diingkari. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Menunjukkan bahwa kita diperintahkan menghukumi orang itu dari yang lahir, yang nampak. Oh, dia mengatakan syahadah, Muslim. Dia mengatakan syahadah, Muslim. Ya, jadi dia mengatakan syahadah, Muslim. Urusan dia menyembunyikan kekufuran dia, itu urusan dia dengan Allah. Sebagaimana halnya orang-orang munafik itu, ya kan? Mereka menyembunyikan kemunafikan mereka, itu urusan Allah, bukan urusan para sahabat. Nah, apa pelajaran dari hadis ini? Imam yang mengirim ekspedisi dan memerintahkan bala tentara. Jadi, imamlah yang mengirimkan ekspedisi. Al-imam huwaladzi yab'atsus saraya. Jadi yang ngirim ekspedisi, memerintahkan tentara, militer, itu ya pemimpin tertinggi, bukan yang lainnya. Kemudian, yajibu ta'liqi ahkamil Islam bidzahir. Wajib menggantungkan hukum Islam berdasarkan yang lahir, yang nampak. Dan kita tidak boleh mencari yang tersembunyi. Wala yajuzu al-bahtha amma fil batin. Enggak boleh mencari-cari yang ada di batin, yang ada di hati, itu enggak boleh. Karena kita enggak kuasa, kita enggak bisa mengetahui apa yang berada di batin seorang manusia. Ya, enggak boleh. Dan ini, syariat ini bagian dari satu dzari'ah, bagian dari membendung kerusakan yang lebih banyak. Karena apa? Karena kalau orang bisa menghukumi seseorang, artinya seorang, oh dia niatnya nggak ikhlas, udah kita pukuli saja. Dia orangnya nggak baik, apa? Kelihatan dari indikatornya, ya kan? Padahal dia juga sholat sama kita, tapi kelihatan dari indikatornya, suka gini-gini dan lain sebagainya, kita pukuli. Nah, kalau seperti itu, akhirnya banyak orang menghukumi orang dari hatinya, ya kan? Maka bahaya. Jadi kalau seperti ini maka akan nimbul bahaya. Banyak mudaratnya. Orang menghukumi dari hatinya. Kalau misalkan kita berdalil, kan Nabi SAW akhirnya tidak menyolati orang munafik setelah pulang Tabuk. Kemudian masjid mereka itu dihancurkan. Ya. Kemudian kalau mereka sedekah nggak diterima. Tidaklah kaum muslimin melakukan itu kecuali karena Allah sudah turunkan ayat tentang mereka. Ini loh orang munafik, jangan terima lagi sedekahnya. Kemudian jangan sholati mereka kalau meninggal dunia. Demikian, jangan libatkan mereka dalam banyak peperangan. Masjid mereka sendiri dihancurkan. Nah, seperti itu. Ya, masalahnya turun ayat yang membongkar kejahatan mereka. Tapi kalau sekarang kita tidak tahu. Ada orang munafik, ya kan? Kita nggak tahu. Tapi dari indikatornya tahu. Tapi kita diperintahkan untuk menjauhi mereka. Itu saja. Ya, itu saja. Wallahu a'lam. Kemudian Rasulullah SAW tidak mengkisas Usama, karena apa? Dia membunuhnya dengan sebab muta'awwilan, ya, jadi menafsirkan, tetapi penafsiran yang salah.
Kalau sekiranya Usamah membunuhnya dengan sengaja, ya akan dikisos oleh Nabi. Walaupun dia adalah kesayangan Nabi, akan dikisos. Ya, jadi walaupun dia kesayangan Nabi pasti dia akan dikisos. Nabi sendiri Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, sekiranya ya laukana Fatimah sarikot lakotok Tuhan. Kalau Fatimah mencuri, aku akan memotong tangannya. Ya, apalagi membunuh, pasti akan ditegakkan. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tapi Nabi tidak mengkisos. Sebabnya apa? Karena Usamah muta'awilan, jadi dia menafsirkan dengan penafsiran dia. Maka orang menafsirkan dengan penafsiran yang keliru, ya nggak bisa disalahkan. Jadi nggak bisa disalahkan. Makanya jangan sampai kita sering keliru dengan sebab kita tidak tahu. Makanya pentingnya kita senantiasa mencari ilmu. Nah, ini para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian, tidak boleh seseorang yang melakukan dosa besar berangan-angan sekiranya dia bukan seorang muslim, nggak boleh. Ya, seperti halnya yang dikatakan oleh Usamah di sini. Tetapi Usamah melakukan ini karena apa? Saking takutnya kepada Nabi. Ya, karena Nabi SAW mengulangi ucapannya, aku tahu. Ya, apakah engkau membunuhnya? Ba'da ma qala la ilaha illallah. Setelah dia mengatakan la ilaha illallah, diulangi berkali-kali oleh Nabi SAW. Menunjukkan bahwa pengingkaran Nabi SAW sangat keras. Dan Usamah ketakutan. Apalagi mengingkari selevel Nabi. Tapi seseorang itu nggak boleh berangan-angan kalau dia bukan muslim. Saya ini kok dosanya sangat banyak ya. Jangan-jangan saya ini sudah keluar dari Islam. Nggak boleh. Orang muslim itu nggak boleh pesimis. Orang muslim itu harus optimis. Kan Allah berfirman, wala tayasu min rahillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sebanyak apapun kita melakukan dosa, harus optimis. Dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, wallahu la yamallu hatta tamalu. Hadis Nabi ya. Allah tidak pernah bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Jadi kita banyak dosa, tobat. Ya. Jadi dosa, tobat. Mari setelah itu dosa lagi, tobat lagi sampai bosan. Dosa tobat, bosan, gak usah tobat misalkan. Ya kan? Artinya kita sudah bosan. Nah, Allah nggak pernah bosan ngampuni kita sampai kita sendiri yang bosan. Nah ini, makanya seorang muslim harus senantiasa optimis, nggak boleh pesimis. Kemudian para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, hadis yang kelima, ini semakna tetapi perawinya beda. Yakni Jundub bin Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu. Dia meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'athan mengutus utusan minal muslimin dari kalangan kaum muslimin, yang dimaksud adalah sariyah ila qaumi minal musyrikin, kepada kaum dari musyrik. Wa annahum iltaqau, dan mereka bertemu berhadapan. Kana rajulun minal musyrikin idza syaa ayaksida ila rajulin minal muslimin. Ada seorang musyrik itu yang dia mau menyerang orang dari kalangan muslim, qasadahu lahu faqatalu, akhirnya dia bisa membunuhnya. Wa anna rajulan minal muslimina qasada ghaflatahu, dan ada seorang dari kalangan muslim yang berusaha untuk menyerang dia ketika dia lalai. Wa kunna natahaddatsu anhu Usamah, dan kami memperbincangkan bahwa dia adalah Usamah bin Zaid. Jadi seolah-olah peristiwanya sama, tetapi perawinya beda dengan redaksi hadis yang berbeda. Falamma rafa'a alaihi sayf, maka tatkala dia mengangkat pedangnya, qala la ilaha illallah, maka orang kafir ini, orang musyrik ini mengatakan la ilaha illallah, faqatalu, maka dia membunuhnya. Faja'al Bashir ila Rasulillah, maka datanglah pembawa berita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasalahu akhbarahu. Kemudian Nabi bertanya kepada dia, dan Usamah memberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta akhbaru khabar rajuli kaifa sana'a, hingga dia memberitahukan bagaimana orang itu melakukan. Fada'ahu fasa'alahu, kemudian Nabi memanggilnya dan bertanya, lima qatal tahu, kenapa kamu membunuhnya? Wahai Rasulullah, auja'a fil muslimin, wahai Rasulullah, dia telah mengganggu, dia telah menyerang kaum muslimin, wa qatala fulanan wa fulanan, dia telah membunuh fulan dan fulan, wasamma lahu nafarun, kemudian disebutkan berapa orang. Berarti yang dibunuh banyak. Yang dibunuh orang ini bukan hanya satu. Ya, jadi orang ini membunuh, orang musyrik ini membunuh kaum muslimin bukan hanya satu. Ya, wa ini hamaltu alaihi falamma ra'a as-sayfa, dan aku menyerang dia, maka tatkala dia melihat pedang, dia mengatakan la ilaha illallah. Maka Nabi bersabda, aqtal tahu, apakah kamu membunuhnya? Dia mengatakan iya. Kemudian Nabi bersabda, fa kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumil qiyamah, apa yang kamu lakukan nanti kalau pada hari kiamat datang kalimat la ilaha illallah? Apa yang kamu lakukan nanti kalau hari kiamat datang la ilaha illallah? Yang la ilaha illallah itu akan
membela orang yang mengucapkannya. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, istaghfirli. Wahai Rasulullah, mohonkan ampun untukku. Kemudian Nabi hanya mengulang-ulang ucapan, fa kaifa tasna' bila ilaha illallah idza ja'at yaumul qiyamah. Apa yang akan kamu lakukan ketika nanti pada hari kiamat ucapan la ilaha illallah itu akan datang, akan membela dia. Baca ala yazidu ala iyakula kaifa tasna' bila ilaha illallah idza ja'at yaumul qiyamah. Jadi Nabi SAW mengulangi ucapan dan tidak lebih dari ucapan apa yang akan kamu perbuat. Kalau nanti pada hari kiamat datang ucapan la ilaha illallah kemudian membela dia. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Ini menunjukkan bahwa hadisnya sahih Muslim. Ucapan la ilaha illallah itu akan membela orang yang mengucapkan. Ya, dan ada hadis bitokoh, ya, hadis bitokoh, yang mana hadis bitokoh ini menjelaskan bagaimana dosa seorang hamba sebanyak apapun dosanya, kalau dia mengatakan la ilaha illallah tulus dari hatinya akan menghapuskan semua dosa-dosa dia. Nah, Nabi SAW hanya mengingkari Usama bin Zaid. Ya, apa yang akan kamu perbuat pada hari kiamat ketika datang la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah, membela orang ini? Apa yang akan kamu lakukan? Nah, ini para jemaah. Ini menunjukkan pengingkaran Nabi. Pengingkaran Nabi kepada orang yang menilai orang itu dari batinnya, diingkari. Ya, kalau dia mengatakan la ilaha illallah berarti dia muslim. Hak dia sebagai seorang muslim itu harus ditunaikan. Ya. Berarti enggak boleh menumpahkan darahnya, ya kan, harus menjaga, kemudian hartanya juga harus dimuliakan dan lain sebagainya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati Allah. Makanya dalam kitab ini disebutkan hadis ini dan sebelumnya itu ada pada satu peristiwa. Ya, jadi ada pada satu peristiwa, latar belakangnya itu satu peristiwa. Jadi seolah-olah ini menguatkan, ya kan, dengan hadis sebelumnya. Cuman redaksi pengingkaran Nabi sallallahu alaihi wasallam berbeda. Kalau sebelumnya redaksinya itu adalah, ya, apakah dia mengatakan la ilaha illallah dan engkau membunuhnya? Apakah dia mengatakan la ilaha illallah dan engkau membunuhnya? Kemudian ketika Usama mengatakan wahai Rasulullah, dia mengatakan itu karena takut dari pedang. Kenapa enggak engkau belah dadanya? Hingga kamu mengetahui apakah dia mengatakan itu karena, ya kan, takut, ya kan, dari pedang. Ya, kalau ini redaksinya adalah kaifa tasna bilaha illallah bila ilaha illallah idza ja'at yaumul qiyamah. Apa yang akan kamu lakukan dengan ucapan la ilaha illallah kalau suatu ketika datang pada hari kiamat? Ini para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, apa pelajaran yang lain? Boleh memberitakan kepada imam perihal kemenangan kaum muslimin dan juga peristiwa apa saja yang terjadi selama peperangan. Seperti ada kejadian seperti ini, ya, bagaimana ada seorang yang mengatakan la ilaha illallah tapi dia dibunuh, ya kan? Itu diceritakan. Boleh yang seperti ini, apalagi jika ada hukum yang di sana kita ragu, ya kan? Apakah benar seperti ini? Ada yang menahan dirinya dari membunuh, sedangkan yang lainnya membunuh. Kan tadi ada seorang sahabat Ansor menahan dirinya dari memenggal orang ini. Tapi Usama bin Zaid akhirnya memenggal orang ini, membunuh orang ini. Ini bagaimana memahami ini? Makanya akhirnya tanya. Dan orang harus menanyakan akan hal itu. Jangan sampai dia melakukan kesalahan. Kemudian imam itu boleh mencela pasukan jika pasukan melakukan perbuatan yang melanggar syariat. Jadi imam boleh mencela pasukan jika melakukan perbuatan yang melanggar syariat. Ini para jamaah. Dan yang harus kita pahami, jihad itu ibadah. Maka sebagaimana sholat ibadah ada tata caranya, jihad itu juga ada tata caranya. Ya, jihad itu ada tata caranya. Sebagaimana halnya orang haji sama umroh itu ada tata caranya, maka orang jihad juga ada tata caranya. Kalau orang mau haji sama umroh, dia keluar sekian puluh juta sebelum haji umroh, dia itu melakukan manasik, tujuannya apa? Agar jangan sampai ketika dia haji sama umroh, ternyata haji umrohnya salah, keliru. Maka sia-sia uang 30 juta, uang apalagi kalau sekarang haji sampai mendekati 50 juta lebih gitu kan, mau dinaikkan lagi misalkan, ya, ternyata hajinya salah. Maka bagaimana dengan orang yang jihad fisabilillah, atas nama jihad fisabilillah, tidak ngerti bagaimana tata cara jihad fisabilillah, hanya modal semangat saja, ternyata jihadnya keliru. Ya, contoh,
bom bunuh diri. Dia ngebom dengan tubuhnya sendiri. Ya. Termasuk yang dulu berfatwa, sekarang sudah narik fatwanya. Karena beda kasusnya. Para sahabat ketika masuk ke dalam pasukan, itu mereka bukan untuk bunuh diri mereka sendiri, tapi untuk membunuh orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Nah, kalau orang bunuh diri, yang pertama kali mati mesti dirinya sendiri. Kan ngoten, beda, konteksnya itu beda. Makanya, ya kan, jihad itu ibadah yang ada tata caranya. Maka kalau kita mau jihad harus belajar dulu kitabul jihad. Di kitab fikih itu ada kitabul jihad, dan di sana ada rambu-rambunya. Ya, ini. Makanya seperti yang terjadi dalam pasukan ini, ketika ada perbuatan tercela, maka imam boleh mencela pasukan yang melanggar syariat itu. Nah, para jamaah, sedikit nggih. Bagaimana menyatukan antara hadis Miqdad, Usamah dan Jub dengan surat Yunus? Surat Yunus ini, ya kan, ayat 90 sampai 91. Ini menceritakan bagaimana Allah membinasakan Fir'aun. Dalam surat Yunus ini, ketika Fir'aun itu mau ditenggelamkan, dia mengatakan, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Aku beriman bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali zat yang diimani oleh orang-orang Bani Israel, dan aku termasuk orang muslim. Tapi kenapa kok Fir'aun tetap ditenggelamkan? Ini yang pertama. Padahal dia mengatakan beriman. Demikian juga yang kedua, dalam surat Ghafir. Ya, dalam surat Ghafir, ya, ini juga dikisahkan bagaimana Allah membinasakan kaum sebelumnya. Padahal mereka mengatakan kami beriman kepada Allah dan kufur kepada kesyirikan. Tetapi imannya ketika itu nggak ada manfaatnya. Bagaimana menyatukan antara ayat ini dengan hadis? Pertama, di sini ada 4 jawaban. Yang pertama, yang binasakan Fir'aun itu Allah, zat yang maha mengetahui yang ada di dada manusia. Maka kalau kita tahu apa yang ada di dada manusia, boleh kita bunuh dia. Makanya tadi tadi Nabi SAW berkata kepada Usamah bin Zaid, Asyaqaqta qalbah, apakah kamu sudah membelah dadanya sehingga kamu tahu dia mengatakan apa enggak di dadanya itu. Nah, itu. Makanya kita boleh bunuh orang kalau dia mengatakan la ilaha illallah hanya sekedar ngeles, tapi syaratnya harus dibelah dulu dadanya. Kan nggak mungkin. Kemudian, sesungguhnya Fir'aun dan umat terdahulu yang telah dibinasakan oleh Allah Ta'ala bukan orang yang jujur. Itu disebutkan dalam surat Yunus ayat 98. Jadi mereka ucapan la ilaha illallah alladzi amanat bi Bani Israil itu bukan ucapan yang jujur, ucapan agar bisa lolos dari azab saja. Makanya Allah akhirnya tetap binasakan dia. Sekiranya mereka jujur, maka mereka akan diselamatkan. Contoh dalam surat An-Nisa ayat 18. Ini kisahnya umatnya Nabiullah Yunus. Nabiullah Yunus alaihissalam itu, ya, Nabiullah Yunus alaihissalam, ya, ketika mendakwai kaumnya 33 tahun, itu nggak ada yang beriman kecuali 2 orang. 1000 orang, ratusan ribu, 100 ribuan orang kaumnya didakwai, tapi nggak ada yang beriman. Yang beriman cuma 2. Kemudian setelah itu Nabiullah ingatkan 3 hari lagi akan datang azab. Akhirnya Nabiullah Yunus pergi meninggalkan mereka, ya kan, padahal dia belum diperintah oleh Allah meninggalkan mereka. Akhirnya Nabiullah Yunus difitnah, ya kan, diuji, diazab dengan sebab perbuatan dia, dimasukkan ke dalam perut ikan sampai akhirnya dia mengakui dosanya. Kaumnya ketika itu ketakutan, banyak mohon ampun kepada Allah Ta'ala, sampai akhirnya yang mau diadab mereka itu Allah jauhkan mereka dari adab mereka. Nah ini, jadi sekiranya mereka jujur, maka ketika itu pasti mereka akan dijauhkan dari adab. Nah ini para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi sebenarnya antara firman Allah surat Yunus dan surat Ghafir nggak bertentangan dengan hadis ini. Jadi tidak bertentangan dengan hadis ini. Wallahu a'lam. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada pertemuan kali ini. Mohon maaf karena mungkin kelebihan. Ya, semoga memberikan pemahaman yang menyeluruh dan Allah Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Ta'ala menerima amal kita, menghapuskan semua dosa-dosa kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.